Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan dimurahkan terus ya rezekinya, amin. Nah, seperti biasa nih aku mau share lagi kegiatan aku. Ini tuh sekarang aku mau belanja ya teman-teman. Biasanya itu kan aku kalau masak itu pas weekend aja ya. Tapi sekarang ini aku lagi pengen untuk food prep lagi. Udah lama banget ya aku nggak food prep. Dan ini aku liatin nih teman-teman, warung di dekat rumah aku. Alhamdulillah banget, ini tuh lengkap ya, dari mulai sayur-sayuran, biskuit, perbumbuan, terus bahan-bahan makanan semuanya. Pokoknya lengkap banget deh, alhamdulillah ya. Jadi aku nggak perlu jauh-jauh untuk ke pasar. Apalagi kalau ke pasar itu kadang-kadang tuh suka ini ya teman-teman, suka hilaf gitu belanjanya. Walaupun bawa ini ya, bawa catatan gitu, tapi kadang-kadang kalau misalkan udah di pasar, apalagi harganya itu kan yang pasti lebih murah ya dibandingin di harga di warung gitu. Jadi kadang-kadang suka kalap gitu. Jadi makanya ini aku udah belinya di warung aja. Seperti biasa juga aku udah catat-catatin ya belanjaannya tuh apa aja. Dan sekalian juga aku ada beli telur sekilo sama beras. Nah kalau telur sama berasnya itu tadi aku nggak beli di warung tadi ya. Itu di langganan aku, jadi dianterin gitu ke rumah. Karena aku takut ya kalau beras itu kan pertama berat. Dan kalau telur itu karena aku belinya sekilo, aku takut nanti ketiban-tiban malah pecah. Jadi sayang aja gitu. Makanya itu tadi dianterin ke rumah. Terus sisanya aku belanja di warung tadi ya, belanja sayuran. Nah ini sebelum aku beresin untuk si sayurannya, aku masukin ke food containernya. Ini aku mau cuci-cuci piring dulu. Terus aku mau isi botol, isi air dulu. Sembari aku nanti beresin persayurannya itu, aku sambil masak air ya teman-teman. Pokoknya kalau jadi ibu rumah tangga itu harus multitasking ya. Jadi kerjaan satu beres, kerjaan yang lainnya juga bisa beres gitu. Jadi jangan satu-satu gitu ya. Karena kalau satu-satu ngerjainnya tuh pasti lama banget. Nah ini kalau udah diisiin botolnya, aku masukin ke kulkas dulu. Terus aku sambil isi air ke dalam panci dan aku mau langsung masakin aku langsung masak air aja. Nah ini aku tuh mau ini ya, ngelipetin plastik kresek tuh lupa mulu ya, padahal itu tempat plastiknya itu ada di atas oven. Bukan lupa sih sebenarnya, karena ngegampangin, jadi lebih sering kemager sih sebenarnya untuk ngelipetin, karena PR juga ya, soalnya si kreseknya itu banyak banget. Nah ini aku masukin aja telurnya, karena nanti aku mau beresin yang belanjaan aku, takut kesenggol terus takut pecah. Jadi aku amanin aja dulu deh si telurnya ya, biar nggak kesenggol, nggak pecah. Terus ini aku ambil food containernya dulu. Dan oh ya, yang pertama nih aku masukin beras dulu ya teman-teman. Nah ini tuh aku belinya selalu yang 5 kilo ya. Ini kalian bisa lihat sendiri kapasitas tempat beras aku tuh kayaknya sih maksimalnya 7 kilo ya ini ya. Nah soalnya ini masih ada space gitu, karena aku isi beras ini tuh 5 kilo ya. Masih ada sedikit tuh, kalau kalian lihat nih, aku kasih lihat deketnya ya, tuh kayak gitu. Itu masih ada sisa, mungkin sampai 7 kilo juga muat, tapi karena nggak ada yang eceran 7 kilo, adanya yang di karungan itu ecerannya 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo gitu ya. Jadi kelipatan 5 kilo gitu. Jadi ya udah aku beli 5 kilo aja. Nah, ini sekarang aku masukin aja. Ini aku cepetin ya, teman-teman, karena ini sebenarnya lama banget aku masukin ke food containernya. Ini aku taruh di food containernya yang kecil-kecil aja ya, biar di kulkasnya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sumpek, nggak terlalu penuh gitu. Terus ini aku beresin kerang remis gitu. Ini aku beresinnya satu-satu gitu. PR banget sih sebenarnya, tapi aku pengen bersih aja gitu ya teman-teman, bulu-bulunya itu biar hilang gitu. Pokoknya biar cangkang kerangnya juga kadang kan suka kebawa ya, makanya itu aku satu-satu deh ngeberesinnya. Makanya ini aku cepetin aja. Terus juga aku beli lauk basahnya, aku cuma beli remis sama ini aja sih teman-teman, sama udang ya seperempat. Dan ini aku udah segini aja belanjanya. Ini aku beli toge, tahu, cabe, jengkol, ikan asin, ikan tongkol, terus tempe, jagung, wortel, sayuran kol, sayur sayur singkong, daun singkong gitu ya. Ini kayaknya cukup untuk seminggu ya, karena aku nggak mau terlalu banyak. Nanti kalau misalkan lauknya terlalu banyak tuh nanti aku taruh di freezer jadi kurang fresh gitu pokoknya. Dan aku juga kadang-kadang kalau masak itu mut-mutan juga ya teman-teman, jadi biar nggak terlalu lama di kulkas, nggak terlalu lama disimpan, jadi biar masih fresh aja lah. Nah ini aku udah beres, aku susunin ke dalam kulkas. Itu juga ada ya baskom di dalam
ini di dalam kulkas aku itu tuh bayam teman-teman, aku rendam pakai air jadi biar nggak cepat layu, nggak cepat busuk gitu ya. Dan itu masih layak pakai. Aku juga belinya lumayan banyak tuh waktu itu si bayamnya. Dan sebelum masak aku pastikan untuk masak nasi dulu. Jadi nanti kalau misalkan udah beres masaknya, lauknya udah pada matang, nasinya juga udah matang. Jadi jangan sampai lauknya udah matang, nasinya itu malah baru dimasak ya teman-teman, takutnya udah keburu lapar kan ya. Jadi ya udah, ini aku yang pertama itu aku masak nasinya aja dulu. Ini aku juga beli berasnya juga beda dari yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman, harganya juga lumayan mahal dibanding yang sebelumnya. Nggak mahal sih, cuman beda 10.000 aja gitu ya. Aku belinya itu 65.000. Tapi ini berasnya putih, enak, pulen walaupun nggak terlalu pulen gitu ya. Dan yang pasti itu kayaknya nggak gampang basi ya teman-teman, dibandingin beras aku yang dulu itu warnanya itu sedikit agak butek, terus kurang putih dan banyak banget kotorannya gitu ya. Padahal awalnya itu aku beli nggak kayak gitu, tapi makin kesini mungkin harga juga makin naik, jadi kualitasnya juga makin rendah. Makanya ini sekarang aku beli yang agak bagusan aja si berasnya, karena menurut aku kalau berasnya enak, nasinya enak, kita makan pakai sambal dan ikan asin aja tuh udah enak banget ya teman-teman. Kalian gitu juga nggak sih? Lanjut, setelah beres masak nasinya, ini aku langsung masak ikan tongkolnya ya teman-teman. Ini tuh aku masaknya di teflon kecil aja. Aku kira nggak muat, ternyata muat ya. Ini padat banget ikannya, tapi nggak apa-apa. Sebelumnya itu aku kasih tepung terigu, katanya sih biar nggak muncrat-muncrat gitu ya, tapi ternyata masih juga meledak-ledak gitu minyaknya, tapi nggak apa-apa. Tapi yang penting tuh nggak seheboh kalau misalkan nggak dipakein tepung terigu ya. Itu juga aku tahu dari youtuber yang lainnya, kalau mau masak ikan tongkol itu biar nggak meledak-ledak itu tambahin tepung terigu katanya gitu. Nah dilanjut, sebelahnya ini aku mau ngegoreng tahu aja nih teman-teman. Aku pakai 2 tahu aja. Ini mau aku potong dadu, mau dicampur sama toge nantinya. Pokoknya aku masak kali ini tuh cuman 2 menu aja ya teman-teman, gak usah terlalu banyak. Sama nanti aku juga mau ngegoreng kerupuk biar ada teman krauk-krauknya. Nah ini tahunya udah aku goreng 2 juga cukup ya. Yang penting tuh lebih banyakin sih sayurnya aja. Dan dilanjut, ini aku mau ngapain lagi nih, aku mau potong-potongin cabenya, terus bawang-bawangannya. Pokoknya ini mau dicuci, mau di blender, sama mau dikupas-kupasin juga. Nah beginilah teman-teman, jadi tadi tuh ceritanya aku pulang dari warung itu aku nggak langsung ganti baju ya teman-teman, jadi biar sekalian kotor aja lah ya gitu. Sekalian juga aku mau ngasih liatin nih ke kalian kalau misalkan aku masak gitu ya, posisinya gimana. Karena dapur aku ini kan sempit ya teman-teman, jadi mungkin ada yang kepo atau ada yang bertanya-tanya gitu ya, gimana sih kalau misalkan aku masak gitu, apalagi di dapur yang sempit kayak gitu riweuh apa enggak, repot apa enggak. Ya sebenarnya sempit nggak sempit itu gimana kita ininya aja ya, menerimanya ya teman-teman. Alhamdulillah sih walaupun dapur aku nggak terlalu luas gitu ya, tapi aku bersyukur banget. Pokoknya aku bersyukurlah ya apa yang udah dikasih sama Allah gitu ya. Karena menurut aku kalau misalkan kita selalu membandingkan diri kita sama orang lain, apalagi orang lainnya itu posisinya di atas kita, lebih indah lah ya gitu hidupnya dibanding kita, yang ada tuh stres gitu loh teman-teman. Jadi yang ada tuh kita malah nggak bersyukur, malah yang ada tuh ngegerutu mulu gitu ya. Kok aku nggak bisa ya kayak mereka gitu istilahnya. Jadi ya udah, cara aku bikin hati aku senang, bahagia, pikiran aku juga nggak stres, yaitu caranya dengan cara aku bersyukur dengan apa yang aku punya. Dan cara bersyukurnya lagi dengan aku merawat rumahku ini, dapurku ini yang mungil, yang kecil, dengan sebaik-baiknya gitu ya, penuh dengan hiasan gitu ya, aku reka-reka, aku percantik lagi gitu ya, yang sesuai dengan budget aku dan sesuai juga dengan keinginan aku. Pokoknya aku sekarang sama hidup tuh nggak terlalu muluk-muluk ya teman-teman, apa adanya aja lah, jalanin aja. Yang penting kita dikasih umur yang panjang, sehat, rumah tangga baik gitu ya, baik-baik aja, keluarga juga orang tua sehat, panjang umur, itu aja lah ya sekarang mah yang aku syukurin gitu ya. Kalaupun misalkan memang ada yang cita-cita aku belum tercapai gitu ya, aku yakin Allah nggak mungkin ngasih ujian di luar kemampuan umatnya gitu ya. Jadi ya segitulah curhatan aku gitu ya, barangkali kalian juga ngalamin hal yang sama kayak aku. Pokoknya semangat aja teman-teman, kita nggak usah bersedih sama keadaan kita, bersyukur aja. Ada kok waktunya nanti untuk kita bahagia, untuk kita senang, untuk semua keinginan kita yang kita inginkan itu tercapai. Pokoknya ini masalah waktu aja, mungkin nggak sekarang tapi nanti gitu ya. Amin. Pokoknya banyak berdoa lah teman-teman dan bersyukur aja. Yang penting jangan menggerutu dan jangan membandingkan hidup kita sama orang lain. Itu aja sih kuncinya. Nah
Nah, ini aku langsung lanjut aja ya. Ini aku masak sayur togenya. Bumbunya cuma aku pakai bawang merah, bawang putih sama cabai hijau aja. Itu semuanya diiris. Dan kalau untuk si bumbu baladonya itu cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai merah besar, sama pakai cabai rawit merah sedikit ya, biar agak pedes gitu. Terus untuk tumis togenya itu aku cuman pakai bawang merah, bawang putih sama cabai hijau aja. Nah, ini udah mateng dan ups agak ke ini ya. Agak keluar sedikit tuh si togenya, tapi nggak apa-apa, belum 5 menit jadi diambil aja langsung. Dan ini dia, alhamdulillah udah jadi. Ini enak banget, rasanya juga pas gitu ya, nggak terlalu asin, nggak terlalu manis, pokoknya sesuai selera aja lah ya teman-teman. Bumbunya juga cuman pakai gula, garam sama kaldu jamur aja. Nah, ini untuk si baladonya juga udah matang, cuman tadi aku kurangin sedikit ya, itu karena kebanyakan si bumbu baladonya, jadi aku pisahin sedikit. Lumayan itu kalau misalkan aku mau dadar telur atau mau bikin nasi goreng, jadi nggak usah ngeblender lagi, jadi tinggal pakai bumbu itu aja. Nah, ini ikan tongkolnya udah jadi. Dan setelah beres masak, ini aku langsung lanjut aja untuk ngegoreng kerupuknya biar ada kerauk-kerauknya, biar makannya itu lebih nikmat. Ini juga aku cepetin ya teman-teman, aku yakin lah kalau ngegoreng kerupuk mah tutup mata juga pasti pada bisa ya. Setelah beres masak, ini aku mau taruhin aja menu masakan aku ke dalam tudung saji. Terus aku mau pindahin juga nih kerupuk aku ke atas mesin cuci dulu, karena ini aku mau beresin dapur ya. Itu banyak banget cipratan minyak di belakang kompor aku, jadi harus buru-buru untuk dilap pakai Mister Muscle biar nggak makin lengket ya teman-teman. Lagian juga kalau nggak langsung dilap gitu kotor gitu ya, aku nggak betah ngelihat dapur aku kotor gitu. Jadinya makanya ini aku langsung beresin aja. Ini juga aku cepetin ya, karena kalau nggak ini lama banget durasinya. Ini aja aku ngerasa kayaknya 13 menit tuh lama banget gitu. Jadi makanya ini aku cepetin aja ya teman-teman. Dan dilanjut setelah beres aku lap-lapinnya, ini aku juga cuci piring. Ini rak piring aku juga udah penuh banget, belum aku sempet taruhin ke dalam ini ya kitchen set atas si piring-piringnya. Nanti ajalah sekalian, ini kalau udah pada kering semua baru aku taruhin gitu ya, karena ini aku udah gerah banget, udah capek banget, karena emang dari tadi tuh aku nggak istirahat ya, langsung dikerjain semua. Apalagi kalau food prep itu tuh emang lumayan capek ya teman-teman, tapi lebih enak ke depannya karena kalau kita mau masak itu kayak lebih cepat, lebih ringkas, dan lebih hemat waktu aja. Nah, ini udah beres semuanya, aku tinggal buang sampah aja deh keluar. Nah, segitu aja dulu nih teman-teman video dari aku. Semoga video aku bisa bermanfaat, bisa menginspirasi kalian, dan juga bisa menghibur kalian ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. See you on my next video. Wassalamualaikum. If I could lay down beside you, I would. When nothing